Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun pilar Dewa Iblis Saminaga juga merupakan alat ilahi, tapi pilar iblis tidak sama dengan alat ilahi kita. Mereka sebagian besar digunakan untuk menghindari kematian untuk para dewa iblis. Selain itu sangat meningkatkan daya tahan mereka, efek penguatan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan alat ilahi kami. Jadi, dengan mengandalkan tahta ketertiban dan hukum ilahi, aku dapat menebus perbedaan lebih dari 200.000 energi spiritual yang memisahkan aku dari Saminaga. Dari segi kekuatan, dia masih di atas aku, tetapi jika kita bertarung sampai mati, itu hanya akan menghasilkan kebuntuan. Ini adalah kekuatan alat ilahi, ucap Long Tianying menjelaskan. Long Tianying mengatakan sebanyak ini untuk membuktikan kepada Long Haoshen, betapa pentingnya alat ilahi itu. Dan jika alat ilahi mampu melakukan ini, tidak ada yang bisa dikatakan tentang peran bagi alat supra ilahi. Setelah kamu tumbuh, kamu pasti akan menjadi penerus kuil kesatria kita, jadi tidak ada masalah denganku jika mengatakan ini padamu. Di antara 6 singgasana ilahi agung dari kuil kesatria kita, ada satu yang tidak pernah diperoleh siapapun. Dan singgasana ilahi ini, berdasarkan dugaan nenek moyang kita, ini adalah alat yang sangat ilahi, ucap Long Tianying. Long Haoshen dan Han Yu menggigil, raut wajah mereka menjadi bersemangat. Memang benar, mereka tidak berpikir bahwa alat ultra ilahi akan berada di tangan kuil kesatria mereka. Yang Haohan menguraikan kata-kata Long Tianying. Dahulu kala, kedatangan ras iblis membawa kehancuran bagi semua bangsa manusia, dan bisa menghancurkan kita kapan saja. Dalam periode krisis ini, manusia akhirnya menjadi satu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membentuk 6 kuil agung. Di bawah pimpinan semua pusat kekuatan besar, kami nyaris tidak melestarikan wilayah kami saat ini, dan mengandalkan benteng alami untuk mempertahankan tanah air terakhir kami. Tetapi pada titik saat ini, iblis masih belum mapan, dan tidak melakukan penyesuaian. Jika kita menunggu mereka menjadi akrab dengan benua dan mengatur rekrutan baru mereka yang lahir dari epidemi, dan penghancuran umat manusia pasti akan menjadi tak terhindarkan. Pada saat itu, sebuah meteor jatuh dari langit, dan meteor itu jatuh di wilayah kuil kesatria kita, itu adalah sebuah tahta besar yang muncul darinya, ucap Yang Haohan. Hanya satu, Long Haoshen bertanya dengan heran. Yang Haohan mengangguk, itu benar, hanya satu. Tahta besar ini tampak anggun, dan memancarkan aura suci yang sangat kuat, dan juga mengeluarkan kekuatan tertinggi. Awalnya dibungkus meteorit raksasa, dan muncul setelah yang terakhir hancur berkeping-keping. Meteorit itu terbuat dari berbagai jenis logam dan permata. Nenek moyang kita mengumpulkan semua pengrajin, alkemis, dan kelompok kekuatan di seluruh aliansi. Dengan menggunakan tahta ilahi yang jatuh sebagai model dan kekuatannya sebagai panduan, mereka membangun 5 tahta ilahi, yaitu, tahta ilahi dari teror dan kesedihan. Tahta ilahi atas kehancuran dan pembantaian. Tahta ilahi pertahanan dan belas kasihan. Tahta ilahi dari Witsom dan roh. Tahta ilahi ketertiban dan hukum, ucap Yang Haohan. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen dan Han Yu mendengar nama lengkap dari 5 tahta ilahi itu, dan ini hanya meningkatkan rasa ingin tahu mereka terhadap alat ultra ilahi yang berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat semua ini. Long Haoshen bertanya, lalu, ketika membuat 5 tahta ilahi ini, bagaimana mereka tahu tentang kekuatan tahta ilahi yang keluar dari meteorit yang jatuh itu? Tanpa mengetahui kekuatannya yang tepat, data apa yang mereka gunakan? Tanya Long Haoshen. Yang Haohan menjawab, berdasarkan catatan lama, begini caranya. Setelah meteorit itu hancur, terbentuklah 5 massa, yang masing-masing terbuat dari logam dan permata. Tampaknya mereka memiliki daya tarik yang besar terhadap satu sama lain. Itulah sumber dari 5 tahta ilahi ini, dan seperti untuk kekuatan mereka, jawab Yang Haohan. Mencapai titik ini, matanya tampak mengungkapkan rindu. Pada saat tahta asli itu muncul, itu diaktifkan sekali, ucap Yang Haohan. Apa itu? Tanya Long Haoshen dan Han Yu secara bersamaan, dan tidak bisa menahan tangis. Jadi tahta ilahi ultra itu pernah diaktifkan sekali.
Tapi bukankah kamu telah mengatakan, bahwa tidak pernah ada manusia yang berhasil menggunakan atau untuk mengendalikan alat ultra ilahi ini? Tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han mengangguk dan menjawab. Memang benar, tidak ada yang pernah bisa menguasainya, tapi ia melepaskan kekuatannya sendiri. Dan setelah peristiwa itu sepenuhnya kehilangan kemegahan aslinya, dan tetap tidak aktif di kuil kesatria kami selama 6.000 tahun. Pada waktu itu, iblis-iblis itu menyerang kami dengan saksama. Setelah beberapa saat penyesuaian, iblis tidak mengirim pasukan mereka untuk menyerang kami. Tetapi sebaliknya, itu adalah 72 dewa iblis yang datang secara pribadi untuk menyerang aliansi di bawah pimpinan Kaisar Dewa Iblis pertama. Kami nyaris tidak bisa menahan pasukan iblis, tetapi juga tidak mudah untuk 72 dewa iblis. Di mana-mana mereka lewat, bencana terjadi, dan sejumlah besar pusat kekuatan besar dari aliansi mati di tangan mereka. Pada saat mereka hendak menyerang markas aliansi, mereka dihadang oleh singgasana ilahi yang asli. Lebih dari 52 dari 72 dewa iblis yang tersisa, sementara yang sudah mati menunggu untuk dibangkitkan di pilar masing-masing. Untuk serangan ini, iblis tidak membawa pilar mereka sendiri. Pada waktu itu, leluhur kita berpikir bahwa umat manusia akan hancur. Mayoritas kekuatan besar mereka meninggal dalam pertempuran, dan yang tersisa sangatlah langka. Dan lebih jauh lagi, mereka tersebar di seluruh aliansi, dan tidak dapat tiba tepat waktu untuk menyelamatkan markas. Pada saat itu, 5 singgasana ilahi masih dalam tahap perencanaan, dan hampir semua pengrajin dan pandai besi berkumpul di sekitar tahta ilahi itu. Apalagi pertahanan aliansi yang ditembus, hanya kehilangan orang-orang ini di tangan 72 dewa iblis, itu akan cukup untuk dianggap sebagai pukulan fatal bagi aliansi. Pada waktu itu, pengrajin dan pandai besi ini menyaksikan mukjizat di antara mukjizat. 52 dewa iblis sedang menyerang bagian dalam markas kami, ketika mereka melihat tahta ilahi yang asli ini. Tentu saja, mereka merasakan kekuatan besar darinya, dan segera bertindak melawan tahta ilahi yang asli, dan bersiap untuk mengambilnya. Tapi tepat pada saat ini, kekuatan tahta ilahi asli langsung meletus. Dirangsang oleh suatu kekuatan, tiba-tiba pecah dengan cahaya yang tak tertandingi. Di langit, awan 9 warna turun, dan kemudian, tahta asli tiba-tiba terpisah, lalu mengambil bentuk baju besi dan pedang ilahi menyala dalam 9 warna. Armor itu tampaknya masih hidup, dan menggenggam pedang suci untuk meluncurkan serangan ke iblis. Serangannya sangat sederhana, dan lintasan mereka membentuk 10 karakter di langit, yang masing-masing tidak termasuk dalam bahasa dunia ini. Di depan itu, hanya 18 dari 52 dewa iblis yang berhasil menghindar hidup-hidup. Tetapi Kaisar Dewa Iblis generasi pertama terluka parah, dan merusak kemajuan iblis, ucap Yang Hao Han menjelaskan. Pada titik ini, wajah Yang Hao Han dan Long Tianying memerah. Napas mereka menjadi tergesa-gesa, dan mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan perasaan bangga dan gembira mereka. Long Hao Shen dan Han Yu merasakan darah mereka mendidih. Tahta ilahi asli, mengandalkan pedang 9 warna menyala, lalu menggambar bentuk 10 karakter dan benar-benar menyingkirkan 34 dewa iblis, serta melukai Kaisar Dewa Iblis dengan berat. Kekuatan macam apa itu? Ini tidak lain adalah kekuatan dewa. Long Hao Shen bertanya dengan suara kaget. Apakah nenek moyang kita mampu membedakan karakter-karakter itu? Tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya. Mereka tidak dapat membedakan mereka. Seperti yang aku katakan, ini bukan bahasa dari dunia ini. Tetapi mereka mulai memahami maknanya, karena pada saat mereka muncul, mereka tampaknya telah meninggalkan respons di benak setiap yang melihatnya. Dan kata-kata ini adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan, jawab Yang Hao Han. Long Hao Shen dan Han Yu terkejut karena kegembiraan, tinju mereka mengepal sangat erat. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan, gumam Long Hao Shen sambil mengulangi kata-kata mengejutkan ini, dan tidak mampu mengendalikan perasaannya sejenak. Yang Hao Han menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Justru karena para pengrajin dan pandai besi menyaksikan kekuatan tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan, mereka akhirnya memahami apa itu tahta ilahi. Dari sini, mereka bekerja keras, dan melewati 3 generasi untuk akhirnya membuat 5 tahta ilahi lainnya. Ketika tahta ilahi selesai dibuat, setiap kuil pada awalnya,
itu seharusnya diberikan satu, tetapi kemudian, diketahui bahwa tahta ilahi semuanya beratribut cahaya. Dan tampaknya mereka hanya akan menyetujui kesatria sebagai mitra mereka. Karena itu, setelah beberapa ratus tahun pengalaman, keenam singgasana ilahi akhirnya ditinggalkan di kuil kesatria kita, ucap Yang Haohan. Setelah mengatakan ini, Yang Haohan memiliki perasaan bangga yang tulus. Memang benar, selama 6.000 tahun terakhir ini adalah kebanggaan terbesar kuil kesatria. Dan orang bisa mengatakan, bahwa alasan mengapa kuil kesatria mampu tetap menjadi kepala 6 kuil besar di sebagian besar waktu, itu jelas berbaring dengan 6 singgasana ilahi ini. Melihat bagaimana Long Haoshen dan Han Yu tampak bersemangat di luar kendali, Yang Haohan berkomentar. Sekarang, kamu harus memahami aspek mengerikan dari alat ultra ilahi bukan? Jika perisai siput ilahi matahari dan bulan ini benar-benar dapat menampilkan kekuatan alat supra ilahi, itu mungkin benar-benar menjadi aset dalam melawan Kaisar Dewa Iblis dan kekuatan 5 Dewa Iblis teratas, ucap Yang Haohan. Yang Haohan menarik napas dalam-dalam, dan memandang Long Haoshen dengan sangat serius. Haoshen, yang paling aku harapkan adalah, bahwa suatu hari nanti, aku akan dapat melihat kamu mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Jika kamu berhasil, kita, para manusia, akan memiliki harapan untuk menghancurkan iblis, dan mendapatkan kembali kendali atas benua. Kamu adalah Sion of Light, dan telah mencapai keadaan dewa yang kamu pilih. Jadi kamu sekarang adalah harapan terbesar kami. Jika bahkan dengan pemberian seperti itu kamu masih tidak dapat memperoleh pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, aku khawatir bahwa tahta ilahi ini tidak akan pernah keluar di dunia nyata. Jangan kecewa dengan batasan yang aliansi berikan pada kamu. Itu karena terlalu banyak harapan yang diberikan padamu. Kecepatan pertumbuhan kamu yang menakjubkan sudah memberi kami harapan nyata untuk sukses. Jika kamu berhasil tumbuh, bahkan Demon God Emperor tidak akan selalu cocok dengan kamu. Ucap Yang Haohan. Dengan 2 alat ultra ilahi, bahkan Demon God Emperor mungkin akan menyerah padanya. Long Haoshen mengangguk dalam hati. Kakek Yang, aku tidak pernah menyalahkan aliansi dalam hidupku. Aku tahu bahwa semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk aku. Jangan khawatir, aku pasti akan memperhatikan keselamatan aku sendiri, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil risiko, balas Long Haoshen. Yang Haohan tersenyum pada jawabannya. Itulah yang terbaik untuk itu. Tidak peduli apa yang kami katakan, meskipun kamu melanggar perintah hari ini, kinerja kamu memungkinkan kami untuk memperoleh kemenangan besar. Pertempuran ini telah melemahkan pasukan musuh, dan membuat Dragon Passing Mountain Pass kita mendapatkan stabilitasnya kembali. Sejak lama, bagaimana kalau sekarang keduanya berpartisipasi di dalam pertemuan Dragon Pass Resisting Mountain? Karena kita melatih penerus, tidak ada salahnya sedikit meningkatkan kecepatan kita, ucap Yang Haohan. Long Tianying menyetujui. Mungkin, aku akan mengadakan pertemuan militer sekarang. Kalian berdua bisa ikut, ucap Long Tianying. Yang Haohan berkomentar, berita tentang perisai siput ilahi matahari dan bulan Haoshen ini sangat mendadak. Aku akan kembali ke aliansi untuk perjalanan. Karena perang suci telah mencapai tahap ini, kita harus memikirkan masa depan. Aku akan mengumpulkan 6 kuil besar untuk pertemuan, jadi aku meninggalkan Dragon Resisting Mountain Pass kepadamu untuk saat ini, ucap Yang Haohan. Long Tianying dan Yang Haohan telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Dia segera memahami makna yang tersembunyi di balik kata-katanya, dan mengangguk tanpa ragu. Bersikaplah nyaman dengan aku di sini. Bagaimanapun juga, jika itu yang terburuk, maka kita bisa, ucapan Long Tianying tiba-tiba terhenti. Pada saat ini, dia berhenti di tengah-tengah kalimatnya. Kedua Divine Knight kemudian bertukar pandangan, dan mata mereka sedikit dingin. Long Haoshen dan Han Yu menjadi bingung. Meskipun Long Tianying tidak mengatakannya dengan jelas, dapat dipahami dari kata-katanya, bahwa kuil kesatria tampaknya benar-benar memiliki kartu truf lain, yang bahkan dapat melawan 8 dewa iblis yang memimpin pasukan. Persiapan 6.000 tahun ini memang tidak sia-sia. Long Tianying dan Yang Haohan melakukan percakapan sederhana, sebelum membawa Long Haoshen dan Han Yu langsung ke ruang konferensi kuil kesatria. The Dragon Resisting Mountain tidak memiliki kekuatan militer yang terpisah. Pertahanannya sepenuhnya di bawah kendali kuil kesatria, dan sebagai kesatria ilahi, Long Tianying dianggap sebagai kepala militer.
Ketika Long Xingyu masih ada, Long Tianying telah berencana menyerahkan peran ini padanya. Masalahnya adalah, bahwa hubungan antara ayah dan anak tidak begitu baik, dan Xingyu punya rencananya sendiri. Jadi setelah periode waktu tertentu, ia mengembalikan otoritas tertinggi untuk mengendalikan militer kuil kesatria kepada ayahnya, dan pergi untuk mencari kekuatan yang bahkan lebih besar. Pada saat ini, ruang konferensi dapat digambarkan sebagai sangat mempesona. Pada saat itu, Long Haoshen dan Han Yu mengikuti Long Tianying untuk memasuki ruang konferensi. Mereka melihat setidaknya 20 kesatria fondasi esensi emas dengan beberapa dari mereka adalah perwira berpangkat sangat tinggi, yang juga mengenakan armor tingkat legendaris. Otoritas Long Tianying di Dragon Resisting Mountain Pass tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia masuk, semua kesatria yang hadir langsung berdiri, lalu menempatkan tinju kanan mereka di dada mereka, dan menghasilkan suara logam yang menggema. Long Tianying membawa Long Haoshen dan Han Yu ke kursi utama, di mana ia memberi sinyal kepada perwira tinggi untuk duduk sebelum ia duduk juga. Secara alami, Long Haoshen dan Han Yu tidak memiliki kursi sendiri, dan berdiri di belakang Long Tianying. Namun Long Haoshen sebenarnya menjadi titik fokus semua orang yang hadir. Kesatria fondasi esensi emas semuanya adalah tokoh terkenal di antara para kesatria suci, dan karena itu, mereka cukup akrab satu sama lain. Di belakang setiap Gold Essence Foundation Armor adalah Saint Knight yang kuat dan terkenal. Sebagai pendatang baru, Long Haoshen jelas tidak akrab dengan para veteran ini. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, ia bisa dikatakan yang paling mempesona. Kejutan dari cahaya 7 warna yang menyingkirkan 2 komandan Fin yang terkenal, dan menciptakan puncak moral bagi semua kesatria yang hadir, jadi dia tetap tenggelam dalam ingatan para kesatria bertingkat tinggi ini. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu siapa kesatria fondasi esensi emas yang baru dipromosikan ini, penampilan mereka penuh dengan itikat baik terhadapnya. Melihat semua orang yang hadir telah duduk, Long Tianying segera menyatakan, "Hari ini, kami memperoleh kemenangan yang tidak terduga, karena kami berhasil menahan untuk waktu lain serangan iblis. Aku dapat melihat di dalam diri kamu masing-masing, ada kemuliaan seorang kesatria. Biarkan aku memperkenalkan keduanya di belakang aku untuk semua orang. Ini Han Yu. Aku percaya, bahwa kamu telah melihatnya sebelumnya, dia adalah salah satu junior kamu, dan satu-satunya cucu Saint Knight Han Qian, yang saat ini mengurus banyak urusan sambil mengawasi aliansi. Setelah mendiskusikan ini dengan ketua aliansi, kami memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, ia juga akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan semua konferensi militer yang berlangsung di Dragon Resisting Mountain Pass sebagai pengunjung, ucap Long Tianying. Kelompok kesatria tetap diam, dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Untuk tidak mengatakan identitasnya sebagai satu-satunya cucu Han Qian, penampilannya dalam perang suci sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan dari para perwira tinggi ini. Membunuh musuh tanpa rasa takut, memberikan perintah yang sesuai kepada bawahannya. Dan sebelum ia berusia 30 tahun, dia sudah menjadi kesatria kuil dari tingkat ke-7. Dengan prestasi ini, mendapatkan perlakuan khusus dari kuil tidaklah mengherankan. Semua orang di sini bisa melihatnya, bahwa Long Tianying berupaya membudidayakan Han Yu untuk melayani sebagai karakter utama di antara generasi masa depan. Mengingat kinerja yang luar biasa, dia sangat mungkin akan menjadi Divine Knight dalam waktu dekat. Han Yu mengambil langkah maju, lalu membungkuk dengan melakukan hormat kesatria standar, sebelum kembali di belakang Long Tianying. Long Tianying mengalihkan pandangannya pada Long Haoshen. Yang ini adalah Gold Knight Foundation Essence yang baru dipromosikan, dia adalah armor fondasi esensi emas ke-12. Aku percaya, bahwa semua orang melihat penampilannya di medan perang. Untuk saat ini, aku tidak bisa memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang dia kepada semua orang. Kamu bisa memanggilnya kesatria emas ke-12. Termasuk perisai yang kalian semua lihat di medan perang, kekuatannya sepenuhnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri, dan tanpa dukungan dari aliansi. Aku mengumumkan dengan ini, bahwa dia akan sementara bertindak sebagai kepala Saint Knight, dan memimpin semua kesatria fondasi Mithril, ucap Long Tianying. Dengan pernyataan sederhana ini, komentar langsung meluap, dan bahkan mengejutkan orang yang bersangkutan. Bagaimana mungkin dia bisa tahu, bahwa kakeknya benar-benar akan melimpahkan kepadanya tugas yang begitu penting? Hah, kepala Saint Knight. Di kuil kesatria, posisi ini adalah yang tertinggi,
dan hanya berada di bawah beberapa Divine Knight dan Saint Knight Elder. Duduk di bawah, seorang tetua berkomentar, "Kepala, bukankah ini pilihan yang ceroboh? Selain itu, kami tidak terbiasa dengan kesatria fondasi esensi emas yang baru dipromosikan ini," ucap seorang tetua. Tetua ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengenakan armor secara lengkap. Dia memiliki rambut putih pendek yang ditata rapi dengan bertubuh tinggi, dan mengenakan jubah putih. Matanya tampak berkilauan cerah, dan bahkan dengan kekuatan mentalnya, Long Haoshen tidak dapat melihat melalui kultivasi yang sebenarnya. Ruang di sekitar tubuhnya samar-samar tampak terdistorsi. Long Tianying menyatakan kepada sesepuh tersebut, "Kamerat, keputusan ini dibuat oleh kepala aliansi dan aku setelah melakukan musyawarah. Kesatria emas ke-12 ini adalah pensiunan pemburu iblis, yang memberikan kontribusi luar biasa besar bagi aliansi, dan sangat cocok untuk jabatan ini," balas Long Tianying. Tetua dalam gaun putih menunduk untuk menyetujuinya, dan menjadi diam. Dari perkataan Long Tianying untuknya, orang bisa melihat bahwa tetua ini memiliki posisi yang baik di kuil kesatria. Long Tianying menghadap kembali ke perwira tinggi lainnya dan melanjutkan. Tugas kepala Saint Knight telah dipegang oleh Han Qian untuk waktu yang lama, tetapi selama beberapa tahun terakhir, ia sebagian besar telah berpartisipasi dalam menangani masalah resmi untuk aliansi, dan tidak dapat memimpin resimen Saint Knight untuk membunuh musuh. Aku tahu bahwa beberapa dari kamu, terutama mereka yang Gold Knight Foundation Essence, tidak yakin tentang kemampuan kesatria emas ke-12. Tetapi kuil pasti tidak akan membuat pilihan yang ceroboh. Aku hanya akan mengungkapkan salah satu pencapaian yang telah dilakukannya. Jika ada orang di sini yang telah melakukan pencapaian lebih besar dari ini, deklarasi ini akan ditarik kembali, dan yang mengambil posisi kepala Saint Knight sementara adalah dia, ucap Long Tianying. Setelah mendengar ini, seluruh ruang rapat menjadi diam. Sebagai seorang kesatria ilahi, Long Tianying memiliki otoritas yang sangat tinggi di kuil kesatria. Dan militer kuil kesatria telah lama berada di bawah komandonya, ketika melihatnya marah, tidak ada yang berani menyebut pilihannya untuk dipertanyakan. Selain itu, Long Tianying hanya mengatakan, bahwa gelar yang diberikan ini didasarkan pada kontribusinya. Dari semua orang yang hadir di sini, siapa yang tidak memberikan kontribusi heroik untuk kuil kesatria? Mereka ingin mendengar kontribusi luar biasa macam apa yang dia lakukan, sejauh melampaui seluruh generasi yang lebih tua. Setelah menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, Long Tianying melanjutkan. Beberapa waktu yang lalu, kesatria emas ke-12 memimpin timnya di kedalaman wilayah iblis, dan membunuh salah satu dewa iblis, yang berperingkat 72 dewa iblis, yaitu Andromalius, ucap Long Tianying. Setelah mendengar ini, dia terdiam. Di ruang rapat, beberapa kesatria sudah terlihat tidak setuju. Membunuh Dewa Iblis tentu saja merupakan kontribusi besar, tetapi Dewa Iblis Ular Andromalius hanya menduduki peringkat terakhir. Meskipun ini adalah kontribusi yang baik, mengatakan bahwa itu melampaui semua ksatria peringkat tinggi, itu merasa hanya dibuat-buat. Long Tianying melanjutkan. Selanjutnya, dia menghancurkan pilar Dewa Iblis yang dimiliki Andromalius. Artinya, di masa depan, tidak akan pernah muncul lagi Dewa Iblis Ular, ucap Long Tianying. Bam! Keributan besar terjadi. Membunuh ular iblis dewa tidak banyak, tetapi menghancurkan pilar dewa iblis adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sejak awal dari zaman kegelapan, 6.000 tahun telah berlalu, namun manusia belum pernah mencatat penghancuran pilar dewa iblis. Mereka benar-benar tidak berharap prestasi ini telah dicapai oleh kesatria emas ke-12 ini. Ini adalah pertama kalinya pilar dewa iblis dihancurkan, yang membawa makna yang tak tertandingi. Ini berarti bahwa manusia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan pilar dewa iblis, dan menggoyangkan fondasi iblis. Apalagi yang hadir di sini, bahkan di seluruh aliansi kuil, kontribusi ini tidak ada duanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.